Saudara, mari kita bersatu hati, tundukkan kepala. Bapa, kami mengucap syukur atas segala yang sudah Engkau beri, kesehatan, apapun yang sudah Engkau beri. Kami percaya Tuhan, semakin hari kasih-Mu semakin ada di dalam keluarga rumah tangga kami semuanya. Ya, sebentar ini ada pengajaran Tuhan mengenai firman Tuhan. Engkau berkati Pak tim Tuhan yang Kau pakai. Engkau berkati kami semua yang hadir maupun yang tidak dapat hadir. Kami percaya semakin hari biar kami semakin mau melakukan firman Tuhan, mau taat, setia, dan takut akan Tuhan Yesus. Dan semakin hari kami semakin memuliakan nama Tuhan. Kami percaya selama pengajaran ini semakin hari semakin kami mengerti Tuhan apa yang Kau mau. Terpujilah nama-Mu, kami serahkan mulai awal hingga akhir nanti dari pengajaran juga kepada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami semuanya, berkati jemaat-Mu. Terpujilah nama-Mu, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, makasih. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat tahun baru juga ya. Ya, selamat tahun baru. Oke, ini kelas kita yang pertama di tahun ini. Kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu tentang pengampunan dosa dan hidup yang kekal. Masih pengakuan iman rasuli ya, saudara. Oke, kita lihat di slide-nya. Nah, jadi kita masuk ke bagian yang ketiga terakhir. Kita selesaikan pada saat ini ya. Oke. Ya, bagian yang ketiga yaitu aku percaya kepada Roh Kudus, kita sudah belajar. Lalu gereja yang kudus dan am sudah kemarin, kemudian persekutuan orang kudus. Jadi kesimpulannya gereja itu bukan sekedar bangunan ya atau gedung ya Bapak Ibu, karena kalau gedung itu bisa hancur kata Alkitab. Murid-murid bangga karena melihat bait Allah yang megah ya dengan material yang sangat mahal tentunya dari zaman Salomo. Kalau kita lihat ya, semua bahannya itu yang terbaik. Nah, ketika para murid berkata kepada Yesus, ya, guru lihat bangunan bait suci ini indah, megah. Lalu Yesus berkata apa? Suatu saat akan hancur. Tidak ada batu yang satu diletakkan kepada batu yang lain. Semuanya akan dimusnahkan, semuanya akan dihancurkan. Dan ternyata betul digenapi pada tahun 70 Masehi ya, bait Allah itu hancur. Nah, saudara-saudara, sama kalau kita mengandalkan gedung gereja yang megah, yang mewah, lalu mengabaikan yang lain, saudara, Tuhan berkata hancur. Dan kenyataannya selama corona ini, saudara, gedung gereja yang besar dan megah tidak terpakai ya, saudara. Wah, rasanya susah juga, sedih juga. Nah, tapi yang terpenting adalah kumpulan jemaat, orang-orang yang percaya itu. Nah, itu yang disebut dengan gereja yang kudus dan am, lalu persekutuan orang-orang kudus. Oke, kemudian kita masuk ke pengampunan dosa, kemudian kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Ya, jadi pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Bagian yang terakhir, saudara-saudara. Nah, kita lihat di dalam Ibrani pasal 9 ayat yang ke-22. Ya, di situ dijelaskan, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi saudara, kita melihat surat Ibrani ini kan mau menekankan perbedaan antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Makanya dalam surat Ibrani itu tertulis atau ada kata yang sangat muncul berulang-ulang,
yaitu kata lebih. Kalau Bapak Ibu perhatikan, nanti bacaan kita ke surat Ibrani, itu ada kata lebih yang diulang-ulang. Nah, artinya apa? Darah kambing domba dalam perjanjian lama, kalau dibanding dengan darah Kristus, tidak sebanding. Jadi dikatakan darah Kristus melebihi dari darah perjanjian lama, korban perjanjian lama. Imam besar Yesus lebih ya daripada keimamatan Harun. Ya, lalu apalagi saudara? Binatang, ya korban Yesus lebih dari binatang. Nah, makanya dikatakan dalam perjanjian lama dosa itu hanya ditutupi. Ya, jadi bukan diampuni sebenarnya. Walaupun kalimatnya di dalam kitab perjanjian lama, ya pemazmur katakanlah ampunilah dosaku, ampunilah, bersihkanlah. Tapi sebenarnya intinya bukan diampuni saudara, tapi ditutupi. Ya, jadi dosa ditutupi oleh korban persembahan. Lalu melakukan dosa ditutupi lagi. Nah, terus-menerus sepanjang perjanjian lama. Tapi puji Tuhan, Kristus telah datang ke dalam dunia, ya bukan hanya lahir saja waktu Natal, tapi dia juga mati di atas kayu salib. Untuk apa? Bukan hanya menutupi dosa, tapi menghapus dosa dengan tuntas. Ya, mengampuni dosa dengan tuntas. Makanya dikatakan, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Yang dimaksud di sini darah Kristus yang ada pengampunan. Kalau darah kambing domba dalam perjanjian lama bukan pengampunan, tapi hanya menutupi dosa, saudara. Makanya dilakukan terus-menerus. Hari ini berdosa, nanti pengorbanan lagi. Hari ini berdosa atau lusa berdosa, binatang dipersembahkan lagi, darahnya dicurahkan. Nah, terus-menerus seperti itu sepanjang perjanjian lama sampai Kristus datang. Makanya pengakuan iman rasuli kita, aku percaya kepada pengampunan dosa. Maksudnya percaya kepada pengorbanan Kristus, percaya kepada darah Yesus. Ya, jadi kita lihat melalui darah Yesus dosa kita diampuni, disucikan. Oke, 1 Yohanes pasal 1 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9 yang berbunyi demikian. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita dari segala dosa. Perhatikan, saudara. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita dari segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi kalau saudara lihat di situ ayat-ayat firman Tuhan, nah tentunya masih banyak. Maka ketika kita mengaku aku percaya kepada pengampunan dosa, melalui darah Kristus saja, dosa itu diampuni secara tuntas. Saudara. Oke, lalu yang berikutnya tentang kebangkitan tubuh. Aku percaya kepada kebangkitan tubuh atau kebangkitan orang mati. Daniel 12 ayat 2 ayatnya, saudara perhatikan di situ. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah, ya artinya mati, akan bangun atau bangkit, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Makanya di dalam kebaktian penghiburan, ya kadang-kadang kita akan mendengar hamba Tuhan berkata apa? Saudara kita ini tidur. Nah ini bahasanya Paulus juga, bahasanya Daniel juga, saudara ya. Kalau tidur suatu saat pasti bangun atau bangkit. Nah, kapan bangunnya, kapan bangkitnya? Ya, waktu hari kebangkitan orang mati atau kebangkitan tubuh. Kedatangan Kristus kembali dan yang masih hidup karena 1 Tesalonika pasal 4 diubah tubuhnya dengan tubuh yang mulia dalam sekejap. Saudara. Nah, ini yang dikatakan oleh firman Tuhan ya. Nah, sebenarnya ini sebagai apa? Konfirmasi lagi. Ya, yang percaya dapat hidup yang kekal, yang tidak percaya atau berdosa, tidak bertobat, mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Saudara.
Oke. Kalau begitu, nah pertanyaan yang sering muncul, apakah sekarang surga masih kosong? Ya, neraka apa masih kosong? Nah, nanti kita akan lihat ya, Bapak Ibu, di bagian yang terakhir. Seringkali pertanyaan itu kan muncul. Kita percaya surga itu ada, kita percaya neraka itu ada, kita percaya. Tapi masalahnya, apakah surga itu masih ada, sudah ada penghuninya? Neraka itu apakah juga sudah ada penghuninya? Nah, nanti kita akan lihat, saudara. Sebab kalau menurut ayat ini seolah-olah masih kosong ya. Menunggu kebangkitan tubuh barulah ada orang-orang yang masuk surga, lalu ada orang-orang yang masuk neraka. Betul ya? Oke, nanti kita akan lihat, saudara. Lalu Yohanes 5, 28, 29. Ini menunjukkan bahwa akan ada satu kali kebangkitan. Dikatakan Yohanes 5 ayat 28, 29. Janganlah kamu heran akan hal itu, ini kata Tuhan Yesus, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Hati-hati, saudara. Ya, ayat yang ke-29, jangan sampai pemikirannya seolah-olah kalau berbuat baik ya masuk surga, hidup kekal, lalu yang berbuat jahat masuk neraka dihukum. Ya, ini konteksnya apa? Mesti baca ayat sebelumnya, ayat sesudahnya. Apalagi dalam Injil Yohanes itu bicara soal apa? Yang masuk surga atau dapat hidup yang kekal itu adalah yang percaya kepada Tuhan Yesus. Memang ini isinya adalah dikatakan perbuatan. Maaf, hilang, saudara. Oke, saya lanjutkan ya. Ya, jadi jangan sampai saudara ada pemikiran, oh ini soal perbuatan baik. Kalau melakukan perbuatan baik dapat hidup kekal, kalau melakukan perbuatan jahat mendapatkan hukuman atau masuk neraka. Oh, tunggu dulu saudara. Karena ayat di atasnya ya sebelum dan sesudah itu bicara soal percaya kepada Tuhan. Oke, dalam hal ini kita akan lihat orang benar dan orang jahat dibangkitkan bersama-sama. Jadi hanya ada satu kebangkitan tubuh atau kebangkitan orang mati. Oke, Wahyu 20 ayat 1 sampai 6. Kalau Bapak Ibu baca, di situ ada dua istilah. Kebangkitan pertama dan kebangkitan kedua. Nah, jangan sampai bingung lagi, saudara. Jadi kebangkitan orang mati tetap satu kali. Orang benar dan orang jahat dibangkitkan bersama-sama pada waktu kedatangan Kristus kembali. Ya, tapi istilah kebangkitan pertama, Wahyu pasal 20 ayat 5b, coba kita baca ya. Di dalam surat Wahyu pasal yang ke-20 ayat 5. Oke, di sini ada Pak Karjo, silakan Pak Karjo baca. Enggak tahu nanti bisa didengar enggak suaranya sampai ke Bapak Ibu ya. Ayat 5. Ya, Wahyu 20 ayat 5. Ya, silakan Pak. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Ya. Dengar apa tidak suaranya Pak Karjo? Pak Ongko sampai sana? Ya, dengar Pak. Dengar tuh. Oh, dengar. Tapi kurang keras karena jauh ya. Dijelasin lagi ya. Pak. Tetapi orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan yang pertama. Amin. Ya, terima kasih. Jadi ada istilah kebangkitan pertama. Apa itu kebangkitan pertama? Ya. Sudah apa belum? Jawabannya sudah. Kapan? Nah, coba sudah lihat ya. Merupakan istilah yang menunjukkan transisi dari kematian secara fisik menuju kehidupan di surga bersama dengan Kristus. Jadi orang yang sudah mati, Bapak Ibu Saudara, ya sekarang ini sudah mengalami kebangkitan yang pertama. Hanya istilah ya. Ya, jadi mereka dari mana sekarang rohnya, jiwanya bersama dengan Tuhan di surga selama-lamanya. Nah, ini yang dimaksud dengan istilah kebangkitan pertama. Jadi sudah dialami bagi siapa? Saudara-saudara kita yang meninggal. Saudara. Nah, ini yang harus kita ingat ya. Jadi istilah kita Wahyu disebut kebangkitan pertama, artinya apa? Hidup. Ya. Jadi tubuhnya bisa dikubur
dikubur atau dikremasi, tapi rohnya, jiwanya kan hidup selamanya. Nah, ini yang dimaksud dengan kebangkitan pertama. Saudara. Ya, sudah bersama dengan Tuhan. Oke. Lalu yang kedua, ada istilah kebangkitan kedua. Ayat yang ke-6. Silakan Pak Karjo. Berbahagialah dan kuduslah dia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka yang akan menjadi iman yang mengalahkan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Oke, terima kasih. Ya, jadi ayat yang ke-6, berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Jadi sudah apa istilahnya? Bersama dengan Tuhan selamanya. Ya, sudah menikmati Tuhan selamanya, saudara. Tapi kebangkitan yang kedua ini adalah kebangkitan tubuh yang akan terjadi ketika Kristus datang kembali. Belum terjadi, saudara. Ya, belum terjadi. Jadi kesimpulannya hanya ada satu peristiwa kebangkitan orang mati. Nah, kebangkitan pertama, kebangkitan kedua itu hanya istilah saja. Kalau kebangkitan pertama itu adalah masa transisi di mana orang yang sudah meninggal sekarang yang dikuburkan atau dikremasi, ya, saudara, itu rohnya, jiwanya sudah bersama dengan Tuhan. Nah, mereka sudah mengalami kebangkitan atau kehidupan, ya, saudara. Tapi kebangkitan yang kedua besok waktu Kristus datang kembali, yaitu kebangkitan tubuh atau kebangkitan orang mati. Nah, di dalam pengakuan iman rasuli yang kita percayai, aku percaya kepada kebangkitan tubuh, artinya adalah kebangkitan yang kedua yang belum terjadi. Oke, sekarang kita lihat natur dari kebangkitan tubuh. Bagaimana rupa tubuh yang akan diterima orang percaya pada hari kebangkitan mereka? Tubuh kebangkitan ini tidak akan terdiri atas darah dan daging. Benar ya? 1 Korintus pasal 15 nanti dibaca secara keseluruhan. Lalu tubuh kebangkitan tidak dapat binasa atau mati. Saudara. Lalu yang ketiga, tubuh kebangkitan adalah tubuh yang mulia. Ya, berbeda dengan tubuh yang sekarang. Yang keempat, tubuh kebangkitan akan sangat berkuasa. Saudara, 1 Korintus 15:45, tubuh kebangkitan adalah tubuh yang rohani, istilah kitab. Lalu yang keenam, tubuh kebangkitan adalah tubuh yang surgawi. Nah, itu naturnya seperti itu, saudara. Oke, ini belum terjadi, nanti kita saksikan bersama-sama ya. Nah, sekarang yang terakhir, hidup yang kekal. Nah, apa artinya hidup yang kekal? Kehidupan selamanya bersama dengan Kristus, namanya saja kekal. Jadi selama-lamanya. Oke, di dalam Yohanes pasal 10 ayat 28-29 yang berbunyi demikian, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Jadi kalau sudah lihat di situ, hidup yang kekal digambarkan adalah kehidupan yang dikatakan apa, saudara? Tidak mengalami kebinasaan. Ya, tidak mengalami kebinasaan, bahkan dikatakan kepastian karena seolah-olah ada di dalam genggaman tangan Bapa, saudara ya, ada genggaman tangan Bapa. Nah, ini bicara juga jaminan. Kemudian orang lain, bahkan termasuk si jahat, si iblis pun, saudara, tidak dapat merebut keselamatan atau kehidupan kekal yang sudah diberikan Tuhan kepada kita dari tangan Bapa. Nah, ini artinya hidup yang kekal, hidup selamanya bersama dengan Tuhan, dan merupakan jaminan kekal juga, saudara. Lalu 1 Tesalonika 5:14-17b. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan bersama-sama dengan Dia. 17b, demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Coba lihat, saudara. Ini mendukung yang pertama tadi yang saya jelaskan, ya,
bahwa orang sudah mati di dalam Tuhan dikumpulkan bersama dengan Tuhan, hidup selama-lamanya dengan Tuhan. Tapi kenapa dalam bagian ini kok ada kata akan? Nah, saudara lihat ya, akan ya, coba lihat ini ya, ada kata akan. Karena ini kan surat Paulus yang ditujukan kepada jemaat yang masih hidup. Saudara. Jadi kalau yang masih hidup kan belum mati, jadi belum mengalami kehidupan yang kekal. Saudara. Ya, supaya jangan bingung ya di situ. Ya, lalu kapan sudah diberikan? Pertanyaan yang pertama tadi, kalau begitu surga dan neraka apakah ada penghuninya? Saudara, oke, satu slide lagi sebelum ini ya. Setelah ini, Paulus berkata, aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus itu memang jauh lebih baik. Ya, saudara. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus itu memang jauh lebih baik. Nah, artinya hidup kita diberikan saat kita sudah meninggalkan dunia ini atau setelah mati. Jadi kalau ditanya, kalau begitu surga atau neraka apakah ada penghuninya? Sudah. Siapa yang menghuni? Orang-orang yang sudah mati, saudara. Mana buktinya? Dalam Lukas pasal yang ke ini ya, 16 ayat 22 sampai 25. Jadi apakah surga dan neraka sekarang sudah ada penghuninya? Ini jawabannya, saudara. Kemudian matilah orang miskin itu, Lazarus ya, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Lalu ayat 23, orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, King James menerjemahkan in hell atau neraka. Saudara. Ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuan Abraham. Jadi istilah neraka satunya apa, saudara? Surga. Ya gitu kan? Neraka, surga. Surga digambarkan pangkuan Abraham. Ya. Jadi kapan diberikan? Waktu orang-orang sudah mati. Jadi apakah surga dan neraka sekarang sudah ada penghuninya? Sudah ada bagi orang yang mati tadi. Saudara, tubuhnya memang dikubur atau dikremasi ya, terserah. Saudara ya, tapi rohnya, jiwanya satu ke pangkuan Abraham, satu ke neraka. Satu ke surga, satu ke neraka. Nah, ini buktinya. Lalu ayat 24-25, Lukas 16. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api neraka ini. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Jadi Bapak Ibu jelas jawabannya ya. Surga dan neraka, apakah sudah ada penghuninya? Sudah. Bagi orang-orang yang sudah mati tadi. Ayatnya Lukas tadi, ayat 16, pasal 16, ayat 22 sampai 25. Memang ada orang yang mengatakan itu kan perumpamaan, Pak. Iya, betul perumpamaan. Tapi perumpamaan yang menjelaskan kisah nyata. Ya, keadaan setelah kematian. Ini satu-satunya ayat yang sangat jelas yang membicarakan tentang kehidupan setelah kematian. Jadi Tuhan kalau mengajar perumpamaan pasti ada maksudnya. Ya, ada inti kebenaran yang Dia mau sampaikan. Dan kita melihat inti kebenaran dari Lukas 16 ayat 22 sampai 25 itu adalah kehidupan setelah kematian. Jadi diberikan, dialami ketika orang-orang sudah mati. Orang kaya tadi yang dikatakan di alam maut, ya terjemahan King James itu in hell, neraka, saudara. Lalu Lazarus duduk di pangkuan Abraham, menunjukkan dua tempat, ya, yang satu di surga, yang satu di neraka. Lalu neraka digambarkan tempat yang panas, nyala api, ya, dikatakan. Ya, supaya Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini atau neraka ini.
Kemudian surga, sekarang Lazarus mendapat hiburan dan engkau orang kaya sangat menderita. Jadi merupakan kontras ya, tempat yang sangat bertolak belakang. Nah, kapan penghakimannya? Nah, ini seringkali terjadi. Kalau sudah masuk surga, masuk neraka, kapan penghakimannya, saudara? Ya, penghakimannya adalah ketika dia mati itu. Kalau kita lihat, istilahnya penghakiman terakhirnya ya kapan? Ya waktu dia mati itu. Ya, saudara. Ya, coba Wahyu 20 ayat 12 saya baca terjemahan lama. Jelas di situ ya. Lalu aku tampak segala orang mati besar, kecil, saudara, berdiri di hadapan arasi atau tahta itu, dan segala kitab pun dibukakanlah. Dan dibukakan pula sebuah kitab yang lain, yaitu kitab hayat atau kitab kehidupan. Maka segala orang yang mati itu dihukumkan menurut segala perbuatannya yang tersurat di dalam kitab-kitab itu. Jadi yang sudah mati, coba lihat, saudara, ya divoniskan. Nah, ini istilah dihukumkan. Jadi bukan dihakimi lagi. Terjemahan baru memang mengatakan dihakimi. Ya, kurang jelas ya, seolah-olah kita bingung. Loh, kan penghakimannya masih besok, kok sudah diputuskan? Padahal itu bukan penghakiman salah benar lagi, saudara. Tapi sudah vonis, sudah putusan. Ya, oke. Sekarang kita lihat penghakimannya kapan, saudara? Penghakimannya itu sekarang melalui firman Tuhan ya. Dalam Yohanes 12 ayat 47-48 itu. Ya, firman yang akan menghakimi di akhir zaman. Sekarang. Melalui firman yang kita dengar, yang kita pelajari. Saudara, kalau kita salah, kita dihakimi supaya kembali kepada kebenaran. Supaya kita bertobat, kembali kepada Tuhan. Kita dikoreksi, ditegur, ya. Dinyatakan kesalahan kita supaya kita kembali kepada Tuhan. Nah, itu firman bagaikan sang hakim. Sekarang ini, saudara. Nah, nanti yang kedua, nah itu tinggal vonis atau putusan saat mati tadi. Jadi bukan salah benar lagi, saudara. Sesuai dengan terjemahan Alkitab, terjemahan lama ya, ada kata dihukumkan. Berarti putusan atau pemberian derajat hukuman bagi yang tidak percaya dan derajat pahala bagi yang percaya. Oke, saya harap ini jelas. Silakan ada yang mau bertanya, Bapak Ibu Saudara, atau meresponi bagian ini. Silakan, Pak Angko, Pak Indrawan.